Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah percobaan memasang ini sawangan ya, sawangan atau apa namanya sendaren. Saya akan memasang ini sawangan ini, saya taruh di fuselage ya, bawah sayap ini, bawah bodi. Nanti gimana hasilnya kalau suaranya coba saya tiup. Ini yang lubang 1 ya. Kalau yang ini lubang 3 suaranya lebih kecil, cuman lebih merdu. Saya udah pernah coba kalau yang itu lubang 3, saya mau coba yang ini. Ini namanya sawangan kobra. Oh, namanya kobra kan, bentuknya kayak ular kobra begini. Ini bunyinya lebih kenceng walaupun lubangnya 1 ya, kayak sempritan. Oke, saya mau coba ini, nanti saya pasang di pesawatnya ini ya. Sekarang lanjut dulu. Oke, ini udah saya pasang ya, jadi kayak cengger. Nggak jadi ditaruh di bawah karena dalam ini ada amben tripleknya ya, nanti jojoh mengenai triplek. Ada ISC juga, ini tak taruh di atas, ya, jadi malah lebih simpel. Ini di belakangnya, depannya ada kipas, jadi mungkin nanti malah dapat angin dari kipas juga lebih besar ya. Terus ini ada tambahan spoiler, ini untuk pendingin ISC, karena kemarin ini nggak tak kasih ini, terbang itu loh ya, tak kirain baterainya drop atau bagaimana. Ternyata waktu mendarat itu baterai masih ya, alarm checker itu belum nyala. Ternyata karena ISC nya panas. Kalau dinamo sih aman, baterai juga aman, ISC yang di dalam sana itu panas. Akhirnya tak kasih spoiler di atas untuk pendingin kayak pesawatku yang trainer kayak gini. Nanti semoga tidak ISC-nya tidak loyo cut off ya, dengan adanya rongga udara yang masuk dari sini. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Setelah ini saya akan meluncur ke lapangan. Nanti kita tes terbang di sana, manuver sekalian ngetes sendaren atau sawangan ini, dan kita terbang manuver-manuver. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir, silakan untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang kita udah sampai di lapangan Mojorejo, ini mau uji pesawat. Ini pesawatnya kan tadi dikasih sawangan ini ya, atau sendaren. Terus ini ada spoilernya, ini untuk masuk angin untuk ISC-nya biar nggak cut off. Di sini nanti saya akan coba nih pakai 4 jal lagi 2200 menggunakan remote-nya Taranis QX7. Oke, mungkin sekarang langsung persiapan saja. Itu udah saya siapkan, kita ambil dulu remote-nya. Oke, kita pasang dulu baterainya ini. Kemarin kan ceritanya cut off, karena ini kan rapat sekali di dalam rongga panas. Terus pas terbang aku keadaannya juga siang hari waktu kemarin itu. Ini udah tak kasih nih, harusnya udah berpengaruh nanti. Oke, sebelum kita konekkan baterai wajib kita nyalakan dulu remote-nya ya. Welcome to OpenTX. Oke, mode udah benar, pesawatnya namanya Aglistic ini ya. Jangan sampai salah mode nanti, karena setiap mode beda-beda untuk pesawatnya. Baru kita konekkan baterai ke ISC. Tunggu sampai kalibrasi selesai. Oke, udah terkalibrasi, kita tutup. Setelah itu
kita cek kontrol surface dari aileron, elevator, rudder ya. Jadi pergerakannya itu harus benar. Ini aileron belok kiri, kalau kiri itu yang kanan turun dan sebaliknya. Terus elevator naik turun, ini ruddernya kiri kanan sama gas ya. Nah ini udah benar, ini udah siap terbang. Kita terbang di lapangan ini ya. Ini lapangan Mojorejo namanya. Pak, mohon maaf agak anu ya, nanti tidak kena. Oke, bismillah, siap terbang. Sendarannya atau sawangannya langsung bunyi. Lumayan lah, ada suaranya. Pesawat ini udah enak banget ya, perfect sesuai keinginan. Setelah saya tambah spoiler nggak mengganggu untuk aerodinamis udara, terus sawangan atau sendaran sudah berbunyi sesuai keinginan juga. Coba kita bikin circle ya, circle untuk terbang rendah.
Oke, kita cek panas apa enggak ya ISC nya. Kita cek dinamonya, panas juga enggak. Jadi berfungsi apa enggak ini spoilernya. Dinamo aman ya, anget. Kalau ISC sih nggak bisa tahu karena ini posisinya di dalam. Tapi nggak terlalu panas, aman. Rakit ya Mbak? Iya Pak. Baterainya tes-tesan ya? Tes-tesan. Ini kita coba pakai baterai yang RHJ 4 sel Grepin, ini 70C, jadi lebih powernya lebih dari yang LPB ini. Jangan lupa kita kasih lipo checker alarm ya, baterai ini biar bunyi kalau habis. Tadi nggak bunyi karena ini lepas, nggak tahu lepas atau memang belum tak pasang tadi ya, lupa, kayaknya belum tak pasang. Harusnya kan dipasang kayak gini sama ini biar bunyi nanti kalau baterai ini habis. Oke, ini dilanjutkan pakai kamera yang satunya. Untuk yang mikrofon ini mungkin nggak saya pakai dulu karena ini mau coba pakai baterai yang ini. Jadi dari styrofoam nih Pak, styrofoam niku sing styrofoam padet. Nah niki sing gabus dekorasi sing empuk niku. Nah sini triplek rangka-rangkane. Triplek dilapisi styrofoam terus disolasi warna. Oke, ini udah selesai terbang ya. Tadi terbangnya udah sesuai dengan apa ya, sesuai keinginan saya, bisa manuver dengan ekstrim tapi tetap apa ya, safety. Untuk ini sendaran ini udah berbunyi ya, yang ini namanya sawangan bentuk kobra. Terus yang ini ada spoilernya juga untuk pendingin dalamnya. Udah mengurangi apa ya, suhu panas di dalam ini, cuman masih kurang mungkin bagian depan ini yang untuk mounting dudukan proses motornya ini akan saya lubangi menggunakan bor di sini. Nanti agar rongga udara itu bisa masuk, jadi nggak panas komponen yang ada di dalam pesawatnya ini, biar nggak cut off. Kenapa saya nggak pakai yang ampere besar aja biar nggak panas? Karena semakin kecil ampere yang dipakai untuk ISC-nya itu semakin terbangnya irit juga. Kalau kita menggunakan yang besar nggak panas, cuman kan harus listrik semakin boros. Jadi ini saya masih mempertahankan dengan ISC Skywalker sekitar 40 ampere ini, tak taruh di dalam, nggak kelihatan ya karena udah saya tutup ini. Untuk servo juga aman, walaupun ini saya cuman menggunakan servo Tower Pro ya, nggak rontok. Walaupun udah tak buat salto-salto, ini masih aman, nggak ada yang ngancing servonya. Gearnya juga aman. Ini servo juga beli di toko online dari namanya apa? Manahadap ya? Oke, ini saya beli di Manahadap Store. Untuk kalian yang mau cari servo metal gear harga murah meriah itu nanti bisa hubungi saya. Nanti saya kasih nomornya admin dari Manahadap, atau kalian bisa buka di Tokopedia itu Manahadap Store ya. Ada logonya warna biru itu ya, warna biru itu. Jadi Manahadap Store, di sana nanti kalian bisa beli servo murah meriah untuk part pesawat. Ini saya sudah testi ya, saya menggunakan beberapa unit pesawat RC saya yang untuk manuver-manuver ini saya menggunakan servo Tower Pro Metal Gear dari Manahadap Store. Ini aman, nggak ada yang pernah trouble sama sekali ketika saya manuver ekstrim. Kalau biasanya servonya abal-abal atau bagaimana, itu untuk saya manuver kayak tadi tuh bisa ngancing. Kalau nggak bisa kayak apa ya, jebol mungkin bagian baut-bautnya, kan kadang ada yang sepeleng ya, jadi nggak kaku gitu. Untuk apa, gear lengan sama gear yang ada di asnya itu kadang ada yang tidak pas, ada yang nggak nyelip dikit itu. Ini aman. Ini saya jelaskan lagi untuk spek. Saya menggunakan brushless motor 3536 1200 kV, propeller menggunakan 12x6
ini spinnernya saya lupa, sekitar mungkin 38 mili ya. Ini nggak kepake, terus saya pakai di sini aja untuk membelah angin biar nggak nabrak ini ya. Terus kalau untuk apa lagi ya, ISC Skywalker, mereknya itu Skywalker, sekitaran 40 ampere. Saya kalau trainer Wingspan 120 itu makanya mulai dari minimalnya itu 40 ampere. Kalau saya menggunakan 30 sebenarnya bisa, cuman dia hanya bisa terbang santai ya, nggak bisa untuk manuver nanti karena bisa panas karena ampere kecil. Kalau yang untuk 40 ampere ini udah sedengan, udah mantep, udah enak. Terus untuk airframe body aman, walaupun tadi saya sempat kehabisan baterai tapi bisa landing dengan agak ya nggak begitu hard sih, cuman ya mental gitu aja. Tapi landing gear juga aman. Untuk rekomendasi konsumen untuk yang mau pesan, jangan melihat dari penerbangan ini ya, karena setiap skill pilot itu berbeda-beda. Belum tentu ini dilihat di situ terbangnya mudah, belum tentu mudah ya, karena ini sesuai dengan pilotnya masing-masing skill. Kalau ada yang berminat nanti bisa menggunakan trainer saya yang wingspan 120 cm, yang satunya lagi itu yang ada motif seleret-seleret di sayap itu ya. Kalau yang untuk ini, untuk belajar pemula kurang cocok karena terlalu agresif dengan desain airfoil setipis ini ya. Ini kan karakter seperti Vanjet, seperti Flywing, nah kayak gitu. Kalau untuk belajar kan yang depan itu harus besar airfoilnya, leading edge-nya itu harus tebel. Kalau lancip, agak lancip kayak gini tuh lebih karakternya liar dan 3D aerobatik. Jadi nanti kalau ada yang berminat bisa untuk order yang model sebelumnya ini, itu sama, bisa manuver kayak ini tadi, ekstrim. Cuman bedanya apa? Cuman beda bentuk secara fuselage dan sayap. Kalau sayap ini lebih tipis, kalau yang trainerku yang kemarin itu tebel. Itu untuk belajar pemula itu dijamin bisa, asalkan sesuai dengan prosedur penerbangannya, udah tahu cara megang joysticknya gimana, untuk kayak remote di throttle terus di aileron gitu, udah paham, nanti insya Allah bisa itu untuk belajar. Endpoint juga bisa disetting ya. Rata-rata untuk pesawat saya kan aileronnya itu besar, ini aileron, elevator, radar ini, tapi nggak semata-mata agresif semua. Ini bisa disetting untuk gerakannya nggak lincah juga bisa. Jadi jangan takut melihat kontrol surface yang besar-besar seperti pesawat ini saya, karena saya tuh suka 3D, jadi kebanyakan tak bikin kontrol surface-nya itu besar. Selain itu juga dengan kontrol surface yang besar ini menyelamatkan dari pesawat itu crash dan momentum setal. Karena ketika dia kena angin mau setal atau kehabisan apa ya intinya gliding, dia bisa lari pesawat ini karena lincah gitu ya. Kayak tadi kan pas terbang low pass tak buat oleng-oleng gini kan, dia lincah banget dengan speed yang rendah, nggak harus speed tinggi. Jadi fungsinya selain untuk bisa manuver 3D, itu untuk apa ya, agar menyelamatkan pesawat itu dari insiden crash, setal. Terus ketika ada angin besar juga bisa handle dia. Itu sih. Terus untuk teman-teman yang baru bergabung menonton video saya, silakan untuk mampir dulu, di like, komen, share, dan di subscribe untuk mendukung channel YouTube saya terus berkembang ini ya. Jangan lupa di subscribe. Ini mungkin udah cukup video yang kita buat pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bila ada salah kata dari saya, baik yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.